Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Harap kita semua dalam keadaan yang sehat, dengan keadaan yang sukacita dan yang pastinya semangat untuk menjalani semua kegiatan kita hari ini. Nah, bersama dengan Lose Ika yang akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Lose mau ingatkan kita semuanya untuk tetap menaati protokol kesehatan ya, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, hari ini sebelum memulai kegiatan kita, aktivitas kita, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang istirahat kami malam hari. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Terlebih kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal, pasal yang ke-19 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, adik-adik, tema renungan kita hari ini yaitu aku cerdas mengatur waktuku. Aku cerdas mengatur waktuku. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi nih, Lose mau tanya dulu sama adik-adik semuanya. Adakah adik-adik yang tahu satu hari itu ada berapa jam ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Wah, pastinya nih semua adik-adik kan pinter-pinter, rajin sekolah, rajin belajar. Coba yang bisa jawab, satu hari itu ada berapa jam ya kira-kira? Nah, pasti diantaranya ada menjawab 24 jam Lause. Nah, jawaban itu adalah benar. Semua kita Tuhan anugerahkan 24 jam dalam satu hari. Semua kita bisa menikmati waktu yang sama. Mau masih kecil, mau sudah tua, mau yang masih muda, ataupun laki-laki, perempuan, semuanya sama. Menikmati waktu satu hari yaitu 24 jam. Tapi yang jadi perbedaannya, seberapa banyak waktu yang kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat dan seberapa banyak waktu yang kita gunakan yang tidak bermanfaat atau kita membuang waktu kita dengan sia-sia. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan waktu yang sama untuk kita nikmati, yaitu satu hari 24 jam. Dan Tuhan mau untuk kita boleh mengatur waktu kita sedemikian rupa dengan baik, supaya kita boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat di dalam waktu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Lalu semua kasih contoh nih sama adik-adik semuanya ya. Satu hari ini dari adik-adik bangun pagi sampai nanti malam mau tidur lagi. Sepanjang hari ini coba adik-adik catat ya, ketika bangunnya jam berapa? Habis itu mau melakukan aktivitas apa? Habis itu dari jam berapa sampai jam berapa adik-adik sekolah online? Habis itu dari jam berapa sampai jam berapa adik-adik mungkin main handphone, main game, atau hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dilakukan. Atau dari jam berapa sampai jam berapa adik-adik ikut les, atau dari jam berapa sampai jam berapa adik-adik belajar. Nah, dari waktu yang akan kita buat itu, jadwal dari sepanjang hari yang kita buat ini, kita akan melihat ada berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk belajar, untuk mengerjakan PR esok hari, untuk membantu orang tua contohnya, atau hal-hal yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Contohnya main game aja terus tanpa memperdulikan belajar. Nah, adik-adik, firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang tergesa-gesa itu akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kenapa? Atau apa penyebab dari orang yang tergesa-gesa itu? Orang yang tergesa-gesa itu biasanya adalah orang yang tidak mengatur waktunya dengan baik. Loh, saya kasih contoh lagi untuk adik-adik ya. Contohnya nih, besok pagi kan harus sekolah online, masuk jam 7 pagi.
tetapi kita tidak bisa mengatur waktu kita sepanjang hari dengan baik. Kita tidur larut malam, atau kita menghabiskan waktu kita dengan nonton TV, nonton film, nonton video, atau dengan main game. Akhirnya subuh kita baru tidur. Besok pagi kita susah untuk bangun dan kita terlambat untuk sekolah. Atau yang dikatakan tergesa-gesa ketika kita sudah tahu besok harus kumpul tugas ini, jam 10 pagi harus dikumpul. Kita sudah tahu kan, guru-guru sudah ingatkan. Tapi hari ini kita tidak mengerjakannya. Kita malah asik dengan kegiatan kita sendiri. Kita asik dengan kesenangan kita sendiri. Kita asik dengan handphone kita, gadget kita. Tenang aja kan ada Mbah Google. Jadi besok sebelum dikumpul tinggal cari aja jawabannya di Mbah Google. Nah, ternyata besok bangunnya udah kesiangan. Terus jaringannya pun bisa aja terganggu ya. Jaringan bisa terganggu. Akhirnya apa? Kita tidak bisa mengumpulkan tugas kita dengan tepat waktu. Nilainya akan berkurang. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan nih, Loso mau ingatkan kita semuanya untuk mengatur waktu kita dengan baik. Mengatur waktu kita dengan baik. Jika ada PR atau tugas-tugas yang dikerjakan dalam beberapa waktu yang akan datang, mulai dari sekarang, adik-adik bisa merencanakannya atau bisa menyicilnya untuk mengerjakan, sehingga adik-adik tidak tergesa-gesa. Dan nilai yang dihasilkan pun pastinya bagus ya, karena nanti kan sebelum waktunya adik-adik bisa koreksi lagi, mana yang benar, mana yang salah. Nah, adik-adik, Los harap kita semuanya bisa melakukan firman Tuhan ini ya, untuk mengatur waktu dengan baik, untuk mengatur waktu dengan bermanfaat, dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan waktu kita dihabiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang kurang bermanfaat. Hal-hal yang penting, hal-hal yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, secara khusus untuk adik-adik semuanya yang masih sekolah. Itulah yang kita pergunakan di dalam waktu kita. Amin untuk firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, Loso mau ajak kita semuanya untuk belajar mengatur waktu dengan baik ya. Mulai hari ini, jika kemarin-kemarin ada banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia, mulai hari ini kita mulai mempergunakan waktu kita yang dengan baik. Kita mulai membuat perencanaan di dalam waktu-waktu kita dengan baik. Sehingga ada kegiatan ke depan, ada tugas-tugas ke depan, kita tidak menjadi orang-orang yang tergesa-gesa. Karena jika kita semuanya melakukan dengan tergesa-gesa, hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Amin untuk firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk boleh mengatur waktu kami dengan baik. Kami rindu ya Tuhan untuk boleh mempergunakan waktu kami dengan baik. Bahkan di dalam waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kami nikmati, kami juga boleh membuat setiap rencana-rencana di dalam sekolah kami, di dalam mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menaati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah.